Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita berjumpa lagi. Namun sebelum kita belajar, mari kita di-subscribe dulu, di-like dan di-komen ya video ini agar video pembelajaran ini terus berkembang. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita berjumpa lagi bersama Bapak ya dalam pembelajaran eh, muatan bahasa Indonesia. Di sini ada semua makhluk hidup adalah bernapas. Kita juga pasti bernapas ya. Kemudian di sini kita belajar dalam subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih di pembelajaran yang kedua. Namun anak-anak, sebelum anak-anak melangkah kepada materi yang Bapak akan bahas, terlebih dahulu mari kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah berdoa, mari kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Sistem pernapasan pada manusia, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi pada makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, paring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus, dan paru-paru atau disebut dengan alveolus. Sistem pernapasan manusia satu adalah hidung. Apa fungsi hidung? Fungsinya adalah udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk adalah dilempapkan oleh selaput hidung. 2. Paring. Paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3. Laring. Laring atau disebut juga tekak atau jakun terdapat di bagian belakang paring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk balok atau kotak ya. 4. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dari bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. 7. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah, yaitu alveolus berbentuk seperti buah anggur. Kita lanjutkan. Di sini kita ada sebuah gambar ya yang menggambarkan tentang sistem pernapasan pada manusia. 1. Ada keterangan gambar. A. Hidung ya. Ini kita lihat di sini ada A. Ini ini ada jadi A hidung ya. B kemudian di sini adalah paring ya. Ini paring ya. Kemudian C ada laring. Ini ya dekat jakun tenggorokan ya. Kemudian ada juga di sini trakea ya. Di sini saluran pada tenggorokan tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian ada bronkus ya di E ini bronkus ya. Ini ya di dekat dada ya. Kemudian ada F paru-paru ya. F di sini adalah paru-paru ini ya. Ini paru-paru ya. Ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian ada diafragma ya atau diafragma. Nah ini ya G adalah diafragma ya. Nah, anak-anak sekarang kita ada paru-paru ya. Paru-paru kita lihat di sini ada keterangan ya.
A adalah paru-paru kanan ya, ini A ya. A adalah paru-paru kanan ya. B adalah bronkus kiri. Mana B? Ya, ini bronkus kiri ya. Kemudian C adalah otot-otot dinding bronkus. C di sini adalah dinding, ada otot-otot dinding bronkus. Kemudian ada D. Mana D? Oh, di sini D ada ya. D di sini kita adalah lihat ruang udara di dalam bronkus ya. Kemudian E. Nah, ini E ya. E adalah ini E ya. E adalah bagian dalam bronkus ya. Jadi E di sini adalah bagian dalam bronkus. Kemudian F adalah alveoli ya, alveoli. Nah, di sini ada F ya, ini. Kemudian G ruang udara di alveoli. Mana G? Ini G-nya ya. Kemudian H pembuluh darah. Ya, di sini ada H, kemudian ada I ya. I itu adalah bronchiola ya. Jadi I itu adalah bronchiola. Nah, ini anak-anak adalah keterangan tentang gambar paru-paru. Jadi yang ada di dalam paru-paru inilah apa itu komponen-komponennya yang perlu kita dijaga agar kita tetap sehat. Itu barangkali anak-anak ya. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa ya, mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen tersebut ya, atau terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaiknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Jadi yang disebut dengan proses kita bernapas yaitu menghirup udara ya melalui hidung, kemudian kalian menghembuskan udara itu melalui oksigennya adalah paru-paru. Jadi menghirup karbon oksigen, mengeluarkan adalah karbon dioksida. Lanjut. Kamu setelah membaca ya bacaan sistem pernapasan pada manusia. 1. Dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut, ya ini dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. 3. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Ini kita. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita kerjakan dengan baik. Jangan lupa ya kasih nama. Ini pelajarannya sudah Bapak dikasihkan ya. Pertanyaannya sudah jelas ya. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada yang lain ya. Jadi di sini ada kata tanya, pertanyaan, kemudian jawaban. Jadi terima kasih. Itulah anak-anak yang bisa sekarang kita kerjakan dengan baik. Itu barangkali anak-anakku sekalian yang Bapak bisa jelaskan tentang pembelajaran muatan tematik ya, yaitu yang menyangkut muatan bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, terus bekerja, belajar dan jangan sampai ada yang tidak mengisi. Ya, diputar ininya. Kemudian diputar si videonya, boleh diulang-ulang kalau kalian belum paham ya, supaya kita jelas. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.